Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedhen kula cintai, sedhen kula sayangi, sesami emuljaaki sareng Gusti Allah. Alhamdulillah. Paling kenceng dia. Masih langa embi bedu setere dekai. Kai kajelep ni kita kelak. Makin musim jelep sangka. Nyari burung jelep sangka iya. Anika. Mun burung panas kumpul atak-tak. Anika. Jadi alam posisi cuaca ini kan sudah menunjukkan bahwasanya kejiwaan manusia itu ya seperti alam. Kalau mau dingin, malas, jelek, ya, lain di panas semangat. Contoh nih, jadi urusan ateh mun jelek nih kan. Entah. Pasti nih mun urusan ada di panas wadak-dak iki alhamdulillah di Gusti Allah iki paling kenceng senajan bulet sareng landretan iki makom maksa iki makom maksa jadi makom gunino di Krisno jalaran saka gunino. Jadi muntro cinta kudu paksa. Ini kan. Hengki karena ki makom maksa. Ini gitu. Mundek paksa. Tak temungku nih. Jaringan indin ini pertemuan. Ini gitu. Senyuro kade nih kan. Kulatannya makin. Senyuro kade nih kan. Tenan apa aja asata. Masih saja belum? Ada ni. Jadi atin ada. Mun atin tak sangka. Masih cerita tak sangka. Anika. Mun atin sangka. Cerita tak sangka. Anika. Nah. Kebalik dia menurusan keluar. Mundohir bereng, aten nuruk bereng ngapunten. Coba. Mundohir bereng sakit, aten nuruk sakit ngapunten. Mun aten tak bereng. Mundohir bereng. Anika. Ini kan standar ukuran iman ni kan ni kan. Ya. Mun nang iman no dak wile. Mun aten na sengka. Dohir nuruk sengka. Ya. Sebab iman ni kan posisinya akhirat. Ya. Dunia ni kan akhirat. Ya. Jadi dunia ni kan tak wile akhirat. Ma bisa roman ngucangan ni kan. Karena dunia ini kan bibit dan mengajak sila untuk menanam akhirat. Mundohir sakit. Akhirat mata noro sakit. Berpikir. Mundohir bereng, hati noro bereng na bunten. Bunten.
Ning mun cak sikile ngaji seburung jelep urusan ate. Mun ate na sengkak, mak dohire nurut sengkak dia. Gitu. Ning kamu nih kan? Enjan Fatihah Maliki Yaumiddin. Hari yang kemudian. Apa hari yang kemudian nikah? Setelah kuliah odik nih lagi pas mati. Napa setelah odik nikah? Setelah mati nih pas odik. Bila Maliki Yaumiddin? Enjan keterangan artinya Maliki Yaumiddin, hari yang kemudian. Nah, kemudian ini apa sekarang? Apa besok nanti kalau sudah jasmani dan rohani ini akan memilih sendiri? Rohani memilih kembali kepada asalnya, sedangkan jasmani memilih kembali kepada asalnya. Asalnya jasmani kembali kepada tanah, rohaninya kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah. Nah, berpikir. Ya. Nah, mangkan podeng beres tak podeng tipi. Mungkin kenceng abolong. Pasti nemu wacana. Nih, wacana berdua. Beda abolong ngocak segala. Neng urusan jasmani, neng urusan akal lah. Ya. Tombune akal lagi beda neng omong. Nih lah. Nah, sini negatif bocah gila omong kancang na, omong ranggun na, omong tretan na, omong seburung. Nah, iki cesar ya. Mun adena perbuatan. Tak bisa bahas orang lain. Bahas bendibi. Nah, mun mungkin kalau sekarang kita sudah menanam jelek, ya, menanam jelek. Satu contoh jelek ini termasuk penyakit 7, salah satu masuk dalam hati kita. Abolong ini ya, kumpul ini agar supaya penyakit 7 itu biar dipikir lagi, biar dioncei lagi, biar nanti setelah berkumpul ini di rumah masing-masing, praktek nanti akan mengulangi kembali agar supaya penyakit yang 7 ini tidak masuk dalam hati kita. Nah, kalau sudah penyakit ini masuk dalam dada kita, lah otomatis perbuatan kita ini nanti akan jelek. Termasuk di situ yang paling halus adalah suudon pada sesama, pada manusianya, apa manusia jadi tetangga, apa manusia jadi rekan, apa manusia jadi kanca, apa manusia jadi jadi bangsa yang lebar ini, yang paling halus kita nanti suudon di sana. Kalau penyakit 7 masuk dalam hati kita. Nah, itu. Nah, kalau Maliki Yaumiddin, hari yang kemudian nanti kalau sudah dipisah antara jasmani dengan rohani ini, ya, jasmaninya sekarang sudah nanam yang tidak baik, di dunianya sudah tidak baik sudah. Besok metiknya pun ya sama. Makanya nanam bibitnya dan buahnya nanti akan sama. Rasanya pun ya juga akan sama. Jadi akhirat itu adalah perwujudan perbuatan kita di dunia. Perwujudan kita di dunia ini nanti dipecah jadi 2. Berperilaku surga dan berperilaku neraka. Nah, narun ini kan apoi, panas. Jadi isinya panas. Nika. Maun, ai, jelek, cengkak. Nika. Coba rasa sakit, nika. Ini bulan-bulan angin gending ini penyakitnya kita ini gitu loh. Iya. Jelek. Jelek benih. Itu. Padahal yang ditanam sekarang ini adalah bibit akhirat. Gitu. Kalau dunianya ini nanti menanam akhirat,
maka nanti kalau mati sama dengan yang ditanam itu loh. Di situ. Baik diukur ukuran syariat maupun diukur ukuran hakikat. Di situ. Kalau syariat ini kan ibadah ibendem. Iya. Durung si ibendem. Hukum ini ibendem. Karena hukum bukan ngatur hati. Hukum ini ngatur jasad. Hukum syariat. Karena masih hidup, ruh dan jasmani ini masih lengket. Nah, ruhnya diatur oleh hati yang tidak ada hukumnya. Sedangkan jasmani ada aturannya yang dinamakan. Jasmani ini diatur oleh hukum. Namanya hukum syariat. Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai. Di situ. Nah, kalau masih kumpul, sama-sama dikerjakan. Di situ. Kalau jasadnya tidak akan ngadep kepada Allah itu loh. Yang ngadep kepada Allah itu hatinya, gustinya. Karena hatinya sudah males, sengkak, dingin, maka jasmaninya pun ya juga akan dingin. Itu. Ya, itu. Ini hidayah. Nikah hidayah. Untuk oleh hidayah tak bisa. Lah, sedangkan hidayah kalau sudah diberikan oleh Allah, kalau kita sekalian tak memelihara, nah ini nanti semakin lama semakin tipis, semakin diambil nanti. Bukan kembali kepada hati, bukan kembali kepada iman. Kalau hati itu posisinya iman. Iman mengatur hati. Sedangkan hukum syariat ini mengatur jasmani, yaitu ada hukumnya. Nanti pulangnya kembali kepada masing-masing. Yang rohani kembali kepada asalnya, yang jasmani kembali kepada asalnya. Jadi punya rumah sendiri-sendiri. Itulah. Kalau jasmaninya kembali ke istananya cacing. Kalau jasmaninya kembali ke istana cacing. Tak mandang pun ini, tak mandang itu ayu, tak mandang itu ganteng, tak mandang itu alim, tak mandang sudah. Pokoknya jasadnya itu ya istana cacing. Itu. Istana ular. Itu. Kalau rohaninya, nah ini kembali kepada Allah. Istananya Allah di mana? Qalbun mu'min, Baitullah. Jadi hatinya orang mukmin itu Baitullah, rumahnya Allah. Itu loh. Makanya hatinya ini ayo disemangati. Karena iman posisinya dalam hati. Hati ada aturan iman. Gitu loh. Sedangkan jasmani ada aturan hukum syariat yang membuat itu manusia, bukan Allah. Di situ. Kalau iman, Allah sendiri yang memberikan hukum kepada manusia yang sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pakemnya ini. Ada pakemnya. Al-Qur'anul Karim selaku wahyu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka latahdi man ahbabta. Hai Muhammad. Karena yang menerima wahyu itu dulu Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka latahdi man ahbabta. Hai Muhammad. Kamu tidak punya petunjuk. Man ahbabta. Kepada orang yang kamu senangi. Ini ke Gusti Kanjeng Nabi nanti petunjuk nih kan. Ini Al-Qur'an nih kan. Nih kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innallaha sami'un alim. Hei Muhammad,
Kamu nggak punya petunjuk. Man ahbabta. Orang yang kamu senangi. Walakinnallaha yahdi may yasha. Kecuali aku, katanya Allah. May yasha, orang yang dikehendaki. Nah, orang yang dikehendaki Allah ini hatinya selalu cinta, selalu mengingat, selalu berzikir, selalu menafikan, selalu mewujudkan. Itulah. Kenapa kita tidak akan menafikan, tidak akan mewujudkan dalam hati ini? Karena hati kita sekalian masih dileboni penyakit. Lah, kumpul ini supaya penyakit. Itulah. Nanti kalau dipikir-pikir, direken-reken, dionjei, tidak akan masuk pada hati kita. Pada posisi rumah iman kita. Rumah iman kita adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hatinya tidak digetuk, tidak dibimbing, tidak dituntun oleh Allah, tidak bisa. Di alam semesta ini, mutlak kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semua sealam ini. Jadi di alam semesta ini, semuanya kekuatannya Allah mutlak. Cuma manusianya tidak mau berpikir di situ kekuatannya Allah mutlak, malah berjalan, malah belajar kekuatannya sifat-sifat Allah yang disembah. Padahal kita harus menyembah mutlak Allah. Bukan sifatnya yang jadi lantaran, tidak. Di situ. Semua di alam semesta ini kalau sudah kembali kepada tauhid, itu semuanya kekuatan Allah. Kembali ke ayat. Ini Gusti Kanjeng Nabi tidak punya petunjuk, apalagi kita. Itu. Saya tidak bisa menunjuki anak saya. Itu. Saya tidak bisa menunjuki istri saya. Itu. Orang tua saya, saudara saya, semua ini tidak bisa. Gitu. Kecuali Allah lah yang membimbing kepada manusianya yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Catet. Pola berustad atau berkiai protes, catet. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Gusti Kanjeng Nabi tidak punya petunjuk. Man ahbabta, orang yang disenangi. Termasuk saya menyenangi anak, menyenangi istri. Saya nggak punya petunjuk. Kecuali hatinya sendiri dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu. Makanya Allah dalam Al-Qur'an wallahu wa fil ardi samawati wal ard. Sak temene Gusti Allah. Wallahu wa fil ardi samawati wal ard. Yo ngaliputi ning alam iki kabeh. Di situ lho. Yang mati, yang bergerak, semua semesta langit bumi seisinya, gaib maupun dohir ini, wallahu wa fil ardi samawati wal ard. Diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang mukmin. Makanya qalbun mukmin baitullah. Kalau qalbun mukmin baitullah, betul-betul diduduki rumah Allah itu. Nah, inilah jadi orang yang enak dunia, nyaman tentunya, nyaman neng akhirat. Beri susah Allah, beri bunga Allah, beri sukses Allah, beri sukses Allah Rabbi. Semua sukses Allah, semua tak sukses Allah, semua gagal Allah semua. Makanya di Al-Quran wallahu wa fil ardi samawati wal ard. Saat temen Gusti Allah itu ngaliputi nang alam iki kabeh. Dhuwur maupun batin. Nah, untuk saudara-saudara yang sudah dibuka hatinya, ayo di mana iman? Di situ. Mana iman? Misalnya nanti suami tidak bisa bantu istri, istri pun tidak bisa bantu suami. Itulah. Anak tidak bisa bantu orang tua, orang tua tidak bisa bantu anak. Loh, ini ayat.
Makanya ayat-ayat tauhid yang di Al-Quran itu kereng-kereng. Saya kalau baca Al-Quran itu cari ayat-ayat tauhid yang kereng-kereng. Soalnya nanti kalau terlalu muda, didikan tauhid ini didikan kereng. Bukan kereng orangnya, ngamuan ke orang, enggak. Kereng kepada dirinya sendiri, bukan kereng kepada orang lain. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ini Gusti Kanjeng Nabi gak punya petunjuk. Man ahbabta, orang yang disenangi oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah menyenangi pamannya sendiri, sampai ditabat oleh Allah. Itu bukan Gusti Kanjeng Nabi yang nabat itu. Abu siapa? Abu Ibrahim. Abu Lahab. Ya. Itu pamannya. Itu. Rasulullah memintakan itu. Karena Rasulullah nggak pernah dendam. Cuma karena Rasulullah nggak punya petunjuk, makanya Allah mentabati kepada Abu Lahab, kepada pamannya sendiri. Di situ. Nah, benitir keliran. Nanti misalkan saya dapat petunjuk, anak saya ditunjuki, iya. Itu kewajiban seorang tua memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan pendidikan agar supaya si putra dan putrinya itu menjadi orang yang iman, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar berpikir ini, kalau sekolah urusan benda, cari yang favorit. Ya. Iya. Urusan dunia, urusan olah aja. Ayo tauhid ini yang cari favorit. Contohnya saya. Waktu sekolah kayak jadi jenderal. Semua pekerjaan saya kerjakan. Baik dari pegawai negeri maupun instansi swasta, saya kerjakan. Itu urusan ular itu. Di situ. Nah, kenapa kita sekalian ini urusan ulat kok malah ngoyo-ngoyo? Itu. Padahal urusan tauhid manunggaling kaulalan Gusti sing dadekno wong bunga, sing dadekno wong iku derajat, sing dadekno alam semesta ini adalah tauhid. La maujudu ilallah semua ini. Gitu loh. Kok tidak favorit kepada itu? Ayo berpikir. Boleh saja. Untuk anak-anakku yang saya cintai, gitu loh. Boleh, mau sekolah di mana boleh. Tapi tauhidnya di depan. Kalau cuma nanti urusan ulat itu di depan, di dunia sudah kesasar, apalagi nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah khawatir. Di dunia ini nanti kalau hatinya betul mentauhidi kepada Allah, Allah pasti tidak akan mengingkari janji. Semua derajatnya nanti akan lewatnya macam-macam. Kenapa kalau pendidikan untuk urusan ular kojek maksone? Ya. Sampai dibantu, sampai digini-ginikan itu. Aduh, saya tertawa sebenarnya itu. Karena kewajiban kita untuk menyekolahkan anak. Tapi untuk mentauhidkan anak ini, saya sendiri nggak punya petunjuk. Kalau yang ditunjuki nanti tidak berusaha, terus apa ini nanti? Seperti anak saya, darah saya sendiri ini loh. Masalahnya ada ayat, berayat ini, ono ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ini Gusti Kanjeng Nabi nggak punya petunjuk, apalagi sudah kita. Itu loh. Catat coba, itu loh, diterjemahkan apa pakai syariat, apa pakai torekon, apa pakai hakikat ayat itu. Nggak tahu di Al-Quran di mana ini. Itu loh, di ayat apa. Cuma ayatnya berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu nggak punya petunjuk. Orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kecuali Allah yang punya petunjuk, man yasha. Orang yang dikehendaki. Nah, orang yang dikehendaki ini hatinya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya tidak pernah lupa kepada Allah.
Tidak ada cinta di dunia ini, hatinya cuma cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anak nomor 2, cinta kepada istri nomor 2, cinta pada dunianya ya nomor 2. Hatinya cuma cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kita pribadi, ini saya promonya pribadi, karena sudah nyalai kodrat kawin dengan seorang setan, maka peternak setan yang akan tumbuh-tumbuh itu. Mikir, berpikir ini loh. Ini tidak ada yang abadi. Ada yang abadi, ini cukup-cukup. Itu. Berpikir. Kalau kalian-kalian semua ini cinta kepada Allah, dunianya nanti akan dijamin. Pangkatnya pun juga akan dijamin. Itu loh. Tidak minta itu dijamin. Udah itu loh. Tidak pernah. Ya Allah, saya berikan derajat yang tinggi. Sampai sholat hajat. Sampai sholat tahajud. Tidak seperti itu orang yang cinta kepada Allah itu. Di situ loh. Sujudnya hati yang dihadapkan kepada Allah. Bukan sujudnya jasad. Sampai doanya celeng. Begini. Sujudnya hati. Gitu loh. Ayo, di mana sujudnya hati? Ada hukumnya apa enggak? Ini yang ustad ini. Saya tanya. Sujudnya hati itu ada apa enggak hukumnya? Itu loh. Kalau sujudnya jasad, ada di sholat hajat, ada di sholat tahajud. Kalau minta derajat yang tinggi tahajud, Allah yang perintah. Itu loh. Sholat hajat karena ada yang dihajati. Malai sekolahnya lulus, malai pangkatnya yang ke aki, malai keramat. Ini. Tidak seperti itu ajaran tauhid. Cuma cinta kepada Allah, tidak akan nuntut apa. Ya. Iya. Di dunia cuma cinta kepada Allah. Di situ. Cuma mengalati kodrat karena kita sudah nyalai kodrat. Apa nyalai kodrat? Seorang perempuan dengan seorang laki-laki kawin karena nuruti syahwat. Diwarisi oleh nenek moyang Adam. Itu. Untuk peternak-peternak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ayolah peternak-peternak a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini selain dididik urusan duniawi yang akan menunjuk, yang akan mensiratul mustaqimi nanti hatinya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya berprinsip anak saya mau jadi apapun, jadi artis pun tidak apa-apa. Itu. Tapi dengan syarat jadi artis harus kenal Allah. Daripada jadi ibu nyai tak kenal Allah. Ini. Mau jadi apa silakan. Yang penting kenal dirinya sendiri. Kenal dirinya sendiri, kenal kepada Allah. Ini. Karena yang masuk surga itu bukan kiai tok nanti. Bukan ustaz tok. Itu loh. Bukan siapa berungkok roto sih masuk surga. Surga ini mayoran di nembah. Itu loh. Surga atene silegeh tak pernah ngerasani orang, tak pernah sentiminan di orang, tak pernah ngeduan orang, tak pernah macam-macam atena. Cuma lama butuh ilallah, lama wujudu ilallah. Tak jamin masih lapo jeung melolo amak momololo. Pasak sampai tabun tepes. Enggak dulu. Mereka orang tapi troya lemah. Haji lak caleg di umrona. Ning mun adena kita. Sadrullahu lil Islam. Tak sampai fahuwa ala nurin min rabbih. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. Tore. Nih, kaseng-kaseguni juga aja. Pilihan ya. Ini dipilih ini. Mayasa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, hati kita tidak akan semangat. Makanya kalau hati kita sudah tidak semangat, dohirnya pun kita tidak akan semangat. Di situ. Memang untuk baik ini sulit. Makanya muncul sengkah. Itu loh. Semua di alam ini kalau dingin enggak enak. Di situ. Kalau panas enak. Di situ. Iya. Gitu loh. Ayo mikir. Coba dingin, sengkak. Enak melongker. Iya. Tapi saya akui alhamdulillah untuk saudara-saudara gubuk, biarpun melungker kan melungkernya masih menafikan Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya. Di melko adena. Allah. Hebat. Iya. Di situ. Saya akui gitu loh. Makanya saya sendiri kalau mau silaturahmi itu enggak mau membanguni orang-orang tidur gitu loh. Karena tidurnya anak-anak gubuk itu tidurnya ngadep ke pengiran. Di situ sungkan gitu loh. Ya. Jadi saya moronan melek itu biar apa namanya? Saya belajar melek untuk tidak lupa kepada Allah. Sing diparani sing melek biar tidak lupa juga kepada Allah. Sing turu enggak wis iku sudah usuk sudah. Kadang usuknya sampai pagi sampai sholat subuhnya enggak sholat subuh. Pancen lo dur lah. Nah itu. Kan nyamai bujuk. Polan membusuk bujuk toju. Iya, itu filosofis. Bujuk. Ya, bujuk Samsudin, bujuk Kesambi, bujuk Gunung, bujuk Terong. Ya, di Ambulu bujuk Terong, bujuk Sepo, bujuk Gunung, bujuk ya, busuk buki juk toju. Itu loh. Makan jalan ya bujuk. Bolan busuk buki toju. Mun edur, budung. Itu loh. Busuk buki. Ya, itu pengadep ke pengiran. Amin. Itu loh. Iya, itu loh. Karena kita ini makom memaksa. Itu loh. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Di situ karena hatinya masih tidur. Itu loh. Kalau hatinya tidur, jasadnya ikut tidur. Itu. Aduh Bandung. Ibu, saudara-saudaranya yang saya cintai. Itu. Iya, itu loh. Di situ, Masya Allah. Tauhid tidak melarang. Sampai mau berkarir, tidak akan melarang. Mau sugih, nggak melarang. Itu. Cuma yang ngatur itu bukan dirinya sendiri. Semua alam semesta ini, alam kebiniwa, sing ngatur Allah. Itu. Di sholat sudah pertama diucapkan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya. Urusnya kantor, urusnya kelakuan, urusnya pabrik, urusnya tani, urusnya kiai. Tade. Lillahi rabbil alamin. Sholatnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah. Itu loh. Semuanya. Sholatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah. Matinya terakhir diskualifikasi hanya untuk Allah. Di situ tidak melarang kita mau berkarir, mau sibuk, mau diam, mau dimanapun saja. Tidak melarang Allah itu. Bisakah tidak kita sekalian ini sujud dalam hatinya sendiri? Gitu. Bisakah kalian semua ini, saudara-saudaraku yang saya cintai ini, bersujud dengan hatinya sendiri? Di situ. Orang yang enak. Ayo, enak di mana? Tempatnya enak di mana? Itu. Apa tempatnya enak? Di hartanya banyak? Tidak. Apa tempat susah itu di orang yang tidak punya harta? Tidak. Derajat itu ada di posisi pekerjaan? Tidak ada. Itu. Orang yang enak itu hatinya yang sudah diduduki. Itu loh. Tidak punya harta, duduk di dalam hati ya senang. Apalagi hartanya banyak. Di situ. Nah, hati ini sudah qalbun mu'min baik. Qalbun mu'min baik. Baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Makanya kalau rumah Allah itu diduduki, lah Allah ngedum. Sholatnya untuk Allah. Itu ibadahnya untuk Allah. Matinya pun juga Allah. Kalau sholatnya bukan untuk Allah, sholat minta derajat. Kembalinya nanti ke derajat. Di situ. Ini pertama ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini pertama ini. Gitu loh. Sholatnya untuk Allah. Ibadahnya untuk Allah. Hidupnya untuk Allah. Nanti pun terakhirnya mati untuk. Kalau sholat itu minta derajat nanti, matinya ya ke derajat.
Kalau sholat minta pangkat nanti matinya nanti ke pangkat ngapa-ngapan. Kalau sholatnya minta rezeki banyak nanti pulangnya ke rezeki banyak. Sekarang ini tergantung senangnya kita. Kalau kita seneng, nah, apa yang disenangi, nanti yang disenangi ini kalau nanti mati, maka kan datang. Jadi yang disenangi ini akan datang. Seneng memfitnah orang. Nanti kalau mati, memfitnahnya itu nanti yang akan datang. Sering mengadu domba orang. Kalau mati nanti yang mengadu domba itu akan datang. Kalau sekarang kita dibelajari untuk mencintai kepada Allah, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, nanti kalau sudah mati, datanglah Allah. Di situ. Allah tidak batas kita sibuk. Allah tidak batas kita mau dimanapun saja. Itu loh. Kalau jasmaninya ada tempatnya. Kalau rohaninya tidak ada tempat, tidak ada zaman, tidak ada waktu. Itu loh. Kalau jasadnya ada waktu bekerja. Ya apa kira bekerja itu? Jasadnya bekerja di sawah, namun hatinya duduk di hatinya sendiri di rumahnya Allah. Hatinya ada di toko, ya apa itu. Jasadnya ada di toko, akalnya ada di toko, hatinya itu ada. Sama romonya pun juga demikian, itu loh. Jasadnya ada di pesantren ini, hatinya apa? Ada di qalbul mukmin. Berusaha kita dimanapun berada. Karena ini belajar itu loh, fardhu daim, kewajiban yang tidak pernah akan putus. Kalau fardul muakkad, lu wis mulai SD. Itu loh, mulai si cilik wis dibelajari syariat, belajari hukum. Masih romone yo ngerti hukum. Itu loh. Tapi wis iku belajaran kedaluarsa iku wisan. Ayo sing digolek iki fardhu daim, kewajiban sing enggak pernah akan putus. Itu loh. Apa kewajibannya orang yang belajar untuk mencintai Allah ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Aku buat jin dan manusia untuk menyembah. Kalau sudah menyembah, untuk mengetahui. Kalau menyembah tidak akan mengetahui, maka tidak akan menyembah. Kalau sudah mengetahui, maka akan menyembah. Hanya itu hidup ini. Makanya di sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya urusannya Allah. Kalau sudah hidupnya tidak kepada Allah, maka nanti tidak akan kepada Allah. Dimanapun kita berada, tidur boleh. Kayak Sohibul Kahfi. Contohnya, jadi orang tani, koyok Gusti Nabi Adam. Di situ yang jadi pendeta kayak Nabi Ibrahim, jadi kiai koyok Nabi Ibrahim. Di situ yang berdiri itu loh, kayak Nabi Isa. Itu loh, yang keluyuran tok kayak Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Di situ yang sugih Sulaiman, yang melarat Ayub. Lah, contohnya bibit yang diciptakan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini 100.000 bunjule 24.000. Jadi kita tidak punya alasan besok. Ya Allah, saya melarat Gusti. Golek pangan tidak nemu. Mana melarat dengan Ayub. Ya Allah Gusti, saya tidak sempat berzikir, tidak sempat eling Gusti. Krono ngitung kunci ini dunia seake-ake. Ini banyak dengan Nabi Sulaiman. Saya dagang Gusti, nogone toko, nogone selek kabeh Gusti ngono lho. Sampai tak sempat Gusti. Lho wong Gusti ini Kanjeng Nabi Muhammad dhewe, iya dagang. Kita enggak punya alasan. Di situ. Makanya jangan fanatik hukum. Hukum sing ngatur urusan uler. Itu lho. Di situ ayo hukume ati iki supaya weruh nang wujude fardhu daim. Kewajiban yang enggak pernah akan putus. Untuk menyatu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alatnya di mana? Ayo, sholat be wudu. Ya. Iya, sing keterima be Allah ku memang sabar tok. Ono rugi, ndak sabar, ndak terima. Masih alim. Gitu lho. Wis pinter wis maca kitab pisan. Hafal Quran wis, hafal hadis, tapi gak sabar. Gak iso. Itu lho. Sebabnya sholat ya sabar, poso sabar, zakat sabar, haji sabar, supaya tutup nang asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, itu loh. Masih melarat ndak sabar, ndak iso. Sugih ndak sabar, ndak iso. Kabeh iki goro. Taduk lebih ya. Burung rusak. Mak burung sing rusak sik senengi. Itu loh. Nah, itu loh. Tauhid akan menyengsarakan panjenengan semua. Enggak. Rasulullah tidak akan menyesatkan pulau-pulau panjenengan sedoyo ini. Boten. Rasulullah menunjukkan supaya kita di dunia hasanah, supaya kita sekalian wafil akhirati hasanah. Jadi kalau sampean ingin hasanah di dunianya, ayo sholat mbek wudu. Itu. Nanti kalau sudah nanam bibitnya sholat mbek wudu di dunia ini, nanti akan metiknya nanti di akhirat pun ya juga sholat dengan wudu. Gak ono kabeh iki barang goro. Itu lho. Iya, anak-anakan, bojo-bojoan, dunyonya-dunyoan, omah-omahan kabeh. Kan sing gowo iki. Itu lho. Sing digowo mek kolbun mukmin bae. Allah, ayo atine iku lho dilungguhi. Mangane lek atine gak iso dilungguhi krana riya. Atine ndak iso dilungguhi krana suudonan. Atine ndak iso dilungguhi krana medhit. Itu. Iya, ati ndak iso dilungguhi ya krana iri, krana dengki. Wis sampean poso sing pateng. Poso Rejeb. Jarine ronto dosa, gigine ronto. Itu. Ayo hati ini loh. Supaya Rejeb poso ini hatinya melunggui. Duduknya hati itu sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya. Allah Ta'ala. Hati. Gusti. Di situ. Makanya kurang makan, kurang tidur. Ini supaya kita sekalian duduk dalam hati. Kalau cuma duduk dalam musola, wong duduknya jasad, wong hatinya masih ngelanyar di mana-mana. Wong sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sujud. Sing ketok duduk pangeran duduk apa? Duwe iki sesuk ilang. Aduh, beras iki sesuk digurung tuku. Ya, ini kita dilatih oleh para mursyid untuk belajar sholat dengan wudu ini agar supaya kita sekalian langgeng abadi. Ya pancene barang sing dingin iki yo. Iki apa yo? Males nyene. Iya. Tak delok nek gubuk aku wis ngelirik-ngelirik wis anjing adus nek pirang wong, liyane mluger kabeh. Ya tak ajeun sing kelah aja iya. Wis itu bener, masih bojoku ki anakku ndak tak gugai. Becek ih. Sering anak-anak binian jadi ya nuruk butek oke tak nuruk ya legine lah iki. Sepenting lek biaya lek kakak urusan olan lek penuh itu. Mun masalah iman dinah aja segala. Pak bapak anak-anak binian kelakian ya. Ya, itu loh. Makanya Allah tidak akan merubah kalau kita sekalian tidak mau merubah. Ayolah, dicicil, digulinokan dulu, gitu loh. Iya, digulinokan dulu. Di situ. Apa diajari melek iku, supaya lek melek iku atine cek melek. Eling tok nang pangeran. Iya, kalau sudah ingat terus kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. Semuanya akan dikasihkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di alam semesta ini adalah geraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu loh. Di situ. Ini pilihan nyata di dunia ini. Coba kalau kita belajar bertauhid kepada Allah, males. Itu loh. Iya, coba di sini ada tontonan ya. Kubu kita ono tontonan. Wah, Bu. Bicit-bicit keluar lebih. Iya. Di situ. Tapi kalau belajar untuk mengenal dirinya sendiri dan mengenal Allah, ngambil itu ta? Iya, itu. Ayo, saya sergap berkumpul. Kalau sudah berkumpul, otomatis ada wacana. Apa yang diwacanakan? Sholat saya untuk Allah, nyembah saya untuk Allah, hidup saya untuk Allah. Ya hidup ini, hidup di dunia, dunianya tani, dunianya dagang, dunianya jadi dukun, jadi kiai, jadi sembarang di dunia.
wa fil akhirati gak digowo wisan. Gitu. Dadi gowo pangkate clunur wisan, didelek kabeh. Masih jarine iya Habib iku jare ndak ono iku. Dek akhirat ndak ono Habiban, ndak ono iya ndak ono kiaian ndak ono. Iku lho. Sopo sing kenal yo iku sing keradunan Gusti Allah. Mbok kenal opo niku mbok pikiran dhewe ae ngono. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Allah enggak pilih-pilih, enggak pilih semua yang enggak dipilih. Allah cuma menciptakan langit bumi seisinya, termasuk kita sekalian, tempatnya dipilih dua. Itu, dalam tubuh kita ada panas, namanya neraka, dalam tubuh kita adalah dingin, namanya surga. Contoh jasadnya, panas itu api, eklo. Itu loh. Iya, kalau air, dingin. Makanya, kalau ke surga itu angel, yuk krono males, dingin. Lek nang neraka, abo, ler keliran ngapati ayat. Nah di situ. Ayo belajar. Allah tidak akan merubah kalau kita sekalian tidak akan merubah. Makanya berkumpul dalam 2 minggu sekali ini, ati sing lali, ya, ati sing lali cieling terus nang merah. Sama berjalan ini. Ndang kok dikir tok Allah. Kapan tasbih gitu. Di situ kalau kita masuk dalam kodratnya Nabi Adam, kita wajib berikhtiar menurut bidangnya masing-masing. Di sawah manunggal Gusti Allah, di kantor menunggal Gusti Allah, di jalan manunggal Gusti Allah. Beni tekan melolo. Lepas dari tanggung jawab, tidak, ajaran tauhid tidak seperti itu. Ya contohnya 100.000, hujul Pak Leko Rebu, ada Nabi Adam, terakhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bukan bertauhid ini pingin jadi paranormal, bertauhid pingin jadi kiai, bukan. Bertauhid ini hatinya mengenal Allah, menduduki qalbun mukmin baitullah. Nah, untuk menduduki qalbun mukmin baitullah, mengikuti jejaknya, ilmunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat Islam ini. Lengkap sudah Islam ini. Ya ada syariatnya, ya ada torekotnya, ya ada hakikatnya, buahnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, di situ. Bojo-bojoan kabeh iki, anak-anak, dunyo-dunyoan kabeh iki, kano sing abadi, kano sing digawa kabeh iki. Sing digawa mek atine. Manunggal apa enggak? Lek saiki durung Gusti, moko benjing besok ndak akan Gusti. Bagus atine ayo. Dadi apa ya atine sing bagus? Iku sing dadi jaminan besok sing kumpul mek pangeran iku saiki atine wis kumpul mek pangeran. Lek saiki atine durung kumpul mek pangeran, besok kate ketemu nang pangeran. Wong saiki durung ketemu. Nah, iso. Saiki ayo kumpul mek pangeran, ketemu mek Gusti Allah, besok nanti akan ketemu dengan Gusti Allah. Kalau sekarang tidak bertemu dengan Gusti Allah, maka besok tidak akan ketemu dengan Gusti Allah. Lah iki dawuhe Allah di Al-Qur'an. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sunnah. Ada pakemnya semua. Cuma ulamanya masih belum bisa untuk menceritakan hal seperti itu karena terhalang 2 tugas. Ada yang tidak punya tugas, ada yang punya tugas. Yang tidak punya tugas nggak boleh bercerita masalah manunggalin kaulan Gusti ini, nggak bisa. Ada tugasnya masing-masing. Makanya 2 ulama mutahirin dengan mutakadimin. Itu. Mutahirin yang ngajari jasmaninya, yang mutakadimin ngajari ruhnya. Jadi biar jenengan ngertos gitu loh. Di situ. Makanya kita tidak akan nyampe kepada Allah kalau kita masih belum bisa mempelajari dirinya sendiri. Dirinya sendiri ngajak tukaran, dirinya sendiri ngajak iman, dirinya sendiri ngajak caruk, ngajak sendiminan, ngajak macam-macam itu loh penyakit itu Ibu. Dirinya sendiri ngajak lungguh nang ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu? Qalbun mukmin baitullah. Atine kula kali jenengan itu rumahnya Allah. Lah itu namanya kiblat batin. Kalau kiblat dohirnya, jadi itu di acara suasana di Mekah.
Itu doyan nyari pendem. Dadi sing aja jasad-jasad iku urusan pendeman kabeh. Dadi sing kumpul iki golone pendem-pendem kabeh. Sing kumpul iki pendem-pendeman kabeh iki sing tak dipendem iku atine Gustine Nabi. Ayo jangan punya sudon prasangka yang macam-macam, silang ayo lah sudon iku. Iya, itu loh. Itu loh. Bersaing ayo. Bersaing untuk bersaing sudon itu. Bersaing untuk hatinya menduduki Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai. Kita ada jaminan kabeh iki. Iya, yang dijamin hatinya yang bersih kalau sekarang sudah ketemu dengan Allah, maka besok akan ketemu dengan Allah. Lu perkara diprotes macam-macam yang pancen isih durung weruh iku ya diprotes. Biasa wis itu lho. Arek cilik ku protes nang wong sing berpikir ya biasa wis. Nek ndak diprotes sampean hati-hati. Yang penting kita jangan keluar dari sunnahnya Rasulullah, jangan sampai keluar dari Al-Qur'an yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Ayo sing apa ya? Sing sregep lah. Iya, di situ loh. Ngaji-ngaji begini nih jarang bisa dihitung dengan tangan. Sing akeh ku ngaji. Lek sampean salat tahajud, ganjarane 5 pontang. Niku. Kulo ngajar ganjaran tang pontang iku tok. Ndak ono neraka ni surga tok itu lho. Tapi iku surgane Mbah. Niku. Jarang ngaji ngene iki, itu lho. Makane hadise yo kereng-kereng. Nang pribadine kereng dudu nang wong. Gitu lho. Nang awake dhewe sing kereng dudu nang wong. Lek ngaji ganjaran iku nang wong kereng. Niku lho. Lek nang awake dhewe wis mlebu surga. Iku, ya. Di situ. Wae lah sing sregep. Misalnya kita mau celaka, kita mau tidak celaka, itu bukan tergantung dari orang lain. Tergantung pada dirinya sendiri. Allah memberikan petunjuk tidak hanya dengan orang lain. Itu dengan dirinya sendiri. Makanya inna kala tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Iya Gusti Kanjeng Nabi gak duwe petunjuk man ahbabta, orang yang disenangi dulu. Walakinna Allah yahdi man yasha, kecuali Allah yang punya petunjuk man yasha, orang yang dikehendaki. Seperti apa orang yang dikehendaki? Sing nglakoni salat mek wudu iki orang yang dikehendaki. Tak baleni malih, sing dikehendaki Allah iki umat Muhammad sing iso mlaku nek salat, sing iso mlaku nek wudu enggak putus-putus, salat enggak putus-putus. Lah ini diterjemahkan menurut ilmunya, menurut wadahnya dulur-dulur muslim ini semua. Wudunya syariat ada putus-putus, mari ngentuk wudu maneh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Iku wudu jasad. Lek enggak ngaji tauhid gak iso. Nah, salatnya ya gitu, salat syariatnya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam, itu namanya salat syariat. Itu loh. Lek atine yo takbiratul ihram yo salam, tidak ada waktunya. Makanya fardul muaqqat dengan fardu daim. Yang fardu daim itu ada ilmunya sendiri, fardul muaqqat ya ada ilmunya sendiri. Lah yang dicari kita ini belajar untuk fardu daim. Tidak ada waktu, tidak akan mencintai kepada Allah. Tidak ada waktu, tidak akan mau ingat kepada Allah. Tidak ada waktu, tidak akan mau berzikir kepada Allah. Dimanapun kita berada. Supaya kita sekalian bisa berpikir. Ikulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sing dicintai Allah ku sing salate. Iku lho, sing salate enggak putus. Wuduhe enggak putus, atine sing resik iku sing dicintai Allah Subhanahu wa taala. Gak ler-keleran enggak. Di situ. Iya, itu. Itu mulir keleran nyaman itu lho. Ngalar-kular konjong nuruk buntik. Alir keleran itu lho. Itu. Tidak seperti itu. Itu tergantung kita membacanya menurut bidangnya masing-masing, menurut ilmunya yang kita punya. Ya. Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, sering silaturahmi ya, biarpun tidak pertemuan secara kecil, tidak repot, moro nang dulu-dulu deh. Silaturahmi. Apa sing diomongi? Salat di wudu. Sing diomongi salat di wudu. Ditaruh dulu status sosialnya. Lek ngaji tauhid ndak ono status sosial.
Gak ono kiai ini, gak ono pejabate, gak ono sing sugih, gak ono sing melarat, sugih kabeh melarat kabeh. Kok diarani melarat? Wong tidak kenal pangeran melarat masih sugih. Sugihan sing melarat tapi kenal pangeran. Masih sugih kenal pangeran melarat iku. Itu masih ndak duwe kenal pangeran, ayem uripe. Iku ya. Jadi sering silaturahmi, sing diomongi salat wudu. Zaman iki zaman menungso ruwet. Iya wis diwolak-walik untar-antir gak jangkep gak kena parane saiki. Nah, kalau kita nggak mau mengikuti sunnah Rasul yang ada dalam Al-Quranul Karim, hidup kita nanti dunia ini akan kesasar. Jangankan besok kesasar, wong di dunia sudah kesasar. Numbuhnya sekarang ini sudah kesasar, nanamnya ini sudah kesasar, besok nanti juga akan kesasar. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan pateng. Iya, itu loh, mudah kira pateng lah barang sing ngadem. Itu wiwit saya, berdasar kini randep kan. Itu loh. Moga-moga Gusti Allah diparingi kenceng. Ya, jadi bertauhid kepada Allah ini tidak kenal waktu, ya, tidak kenal apa, tidak kenal jam, tidak ada pun, ya, tidak kenal tempat dimanapun kita. Jadi manunggaling kalau Gusti ini bukan tekan bener lager ngakul ini bunten nih ya. Enggak. Mun kula tekan mulu lagu sekolah diberi kece, muntah adan ya. Itu di situ ayolah kita berjuang menurut bidangnya masing-masing supaya kenal dirinya sendiri dan juga kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Ayo kita bertawasul pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar supaya kita kalau mengingat sejarah seandainya